audio editor atau add strip track 9 atau CHK SND. Jadi kayaknya perlu ditulisin tuh, kan agak ribet tuh bahasanya. Nanti saya kasih capturean aplikasinya di Ustadz Jen gitu kan. Jadi ada namanya Lexis Audio, ada Jackson. Contoh Lexis Audio, kayak saya nih, saya kan lagi di kosan nih, di kontrakan nih kan, lantai 4. Jadi kalau seandainya kita ngomong, tiba-tiba ada motor jalan tuh, zeng. Kemudian ada orang teriak gitu kan. Istri tetangga teriak gitu kan. Nah, ketika masukin ke Lexis, semua suara yang masuk akan dijadikan layer. Layer itu lapisan-lapisan, Mas. Jadi ketika kita klik, oh ini suara saya, ini suara istri tetangga, ini suara motor. Jadi kita tinggal ngilangin yang 2 aja. Jadi bisa dipisah ya? Bisa. Dihalusin bisa gitu kan. Diubah suaranya bisa. Jadi itu beberapa aplikasi. Kemudian apakah Canva di-share ya? Canva ya? Canva apakah beda dengan KineMaster? Beda. Kalau KineMaster itu adalah aplikasi editing video, meskipun bisa main animasi sekarang gitu kan, berdasarkan layer-layernya. Tapi kalau Canva itu untuk mendesain. Jadi mendesain apa saja, Pak, gitu. Mendesain browse. Mohon maaf, ada gangguan tadi, bisa diaktifkan lagi, Kang Arul. Wah, saya udah jawab banyak tuh, Zen. Saya lupa apa yang saya jawab. Iya, tadi ada gangguan masalahnya. Jadi Canva itu aplikasi dan situs untuk editing banyak hal, Pak. Kelemahannya di Canva adalah kita ngedit, seandainya kita ada 10 adegan. Kalau di KineMaster 10 adegan itu bisa kita editing bersamaan. Kalau di Canva itu kita hanya satu-satu, Pak. Jadi satu tuh di-download dulu, baru digabungkan pakai Quick. Kalau Bapak Ibu tidak terbiasa menggunakan aplikasi editing, saya sarankan wajib mendownload Quick. Q-U-I-K. Itu adalah aplikasi paling sederhana yang 5 detik itu videonya udah jadi. Jadi jangan khawatir gitu kan. Jangan khawatir, buat Bapak Ibu di sini mungkin faktor, saya tidak tahu, faktor umur, faktor usia, faktor tidak tahu aplikasi, pakai Quick saja. Ya, ngobrol sedikit, kutipan 1 hadis, 2 hadis, itu 2 menit videonya udah cukup jadi. Sudah menjawab Mas Muhammad ya? Saya kembalikan ke moderator. Baik, Kang Arul, terima kasih. Ini ada pertanyaan melalui chat dari Pak Irwan Setiawan, Bekasi. Mau bertanya, kalau bagi pemula, langkah apa yang mesti dilakukan tapi efektif? Karena ternyata di sini juga banyak yang belum memiliki YouTube dan tertarik untuk hal ini. Silakan, Kang Arul. Langkah apa yang paling bagi pemula, Pak ya? Iya, bagi pemula. Iya. Bagi pemula, saya pikir langkah pertama yang dilakukan adalah nawaitu dan niat yang baik gitu kan. Semoga dengan YouTube kita bisa mengembangkan dakwah. Siapa tahu lagi syuting video kita dicabut nyawanya sama Tuhan kan, jadi bernilai berjihad gitu kan. Itu pertama, Pak. Jadi niatnya harus baik dulu. Yang kedua adalah udah bikin aja YouTube. Ya, bikin aja YouTube. Apapun isinya, isi saja gitu kan. Dan jangan lupa manfaatkan halaman YouTube Creator. Jadi silakan dicatat nih, YouTube YouTube ya, Creator, CREATOR, Creator. Jangan pernah pakai sound dari luar YouTube Creator. Itu ada lebih daripada 1.300 sound untuk yang musik tenang, musik bahagia, tinggal di-download. Pakai aja musik itu. Karena di YouTube itu kita lebih pakai 4 detik, kita kena hak ciptanya. Ya, jadi itu. Yang kedua, ya, Kang Arul, saya subscriber saya sedikit nih. Kemudian cara bikin sub, nonton view pakai gimana? Saya kasih rahasianya adalah buka aja Facebook, cari aja grup-grup halaman namanya YouTube Pemula, YouTuber Indonesia Pemula, YouTuber Indonesia. Jadi grup-grup YouTuber tuh, grup-grup YouTube Indonesia. Nanti di situ kita akan masukkan di WA. Nanti di WA itu kita saling gantian tuh,
gantian nonton, sama-sama saling subscribe begitu kan. Jadi kita akan mendapatkan viewernya menjadi jauh lebih cepat, kita juga akan mendapatkan subscribernya juga jauh lebih banyak gitu. Kalau punya duit ya sudah beli subscriber saja, banyak kok yang jual subscriber. Tapi itu yang saya lakukan sih sebenarnya gitu loh, bahwa saya ikut grup WA gitu kan, jadi siapa yang nongol nih kita saling saling nonton. Kemudian kalau soal konten, saya pikir apa saja bisa menjadi konten, ya apa saja bisa menjadi konten kan. Dan ini yang belum, dan ini saya agak susah mendapatkannya ya, saya agak susah mendapatkannya berdasarkan riset saya. Belum ada nih, atau mungkin saya yang agak kurang awas ya, mohon maaf, luruskan saya kalau saya salah. Belum pernah ada YouTube yang isinya adalah fikih ibadah Nahdlatul Ulama. Coba bikin deh cara sholatnya, bacaannya, ucapannya, itu saya belum ketemu tuh saluran fikih ibadah gaya Nahdlatul Ulama NU gitu kan. Dan itu menjadi menarik gitu kan. Itu sangat menarik, kata kuncinya juga menarik, kemudian isinya juga menarik gitu kan. Jadi semakin kita bisa captive marketnya semakin bagus gitu kan, itu akan menjadi semakin keren gitu kan. Yang terakhir buat Bapak Ibu yang dianggap pemula ya, cari pasarnya ya, cari pasar pembacanya gitu kan. Cari pasar pembacanya. YouTube saya itu yang satu ini nih, yang lagi saya kembangin satu ini, isinya adalah mata kuliah. Saya paham tuh, karena setiap pekan mahasiswa saya itu lebih daripada 300 orang. Ya sudah, saya bikin mata kuliah saja di dalam bentuk video, pakai PowerPoint, bahkan animasinya juga saya pakai PowerPoint. Jadi saya sudah tahu tuh ada 300 orang yang akan nonton. Karena di YouTube itu kan kita bisa mempublikasikan video yang dipublikasikan dengan video yang saya umpetin. Saya banyak punya video yang saya umpetin tuh, tidak terpublikasikan tapi viewernya banyak. Jadi saya sebarin ke mahasiswa tuh untuk nonton gitu loh. Saya sebarin ke mahasiswa untuk nonton, lumayan dapat 300-400 penonton. Kalau mata kuliah saya bikin video 30 menit kali 400 sudah cukup banyak. Jadi strateginya bagi saya adalah terus saja produksi, ya. Anda hanya boleh senggang waktunya itu 3 hari. Jadi kalau misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat harus nongol lagi videonya. Karena kalau enggak nanti secara algoritma video dan channel Anda itu akan hilang tuh dari pencarian, dari apa namanya perhatian orang, termasuk tagar. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjawab. Minta maaf. Izin bertanya satu lagi. Silakan. Mas Ahmad, Siapa? Wisnu. Mas Komar. Ya. Aplikasi apa yang ketika zaman dulu Zainuddin MC itu kan ada efek ketika soal lucu ada suara tertawa. Nah itu aplikasi apa yang bisa kita pakai untuk itu? Oh itu di KineMaster Mas Ahmad. Di KineMaster bisa, kemudian di Power Director bisa gitu. Nanti saya kasih modulnya. Mas Jan nanti ingetin saya ya, kasih modulnya. Kemudian saya akan kasih suara-suara efek yang tadi yang diinginkan tuh. Siap. Ya, tepuk tangan, orang teriak, orang apa. Kemudian saya punya ribuan sound yang tidak copyright, jadi tinggal dipakai aja Mas Jen. Siap, terima kasih. Ya, biar ini. Nanti Mas Jen akan distribusiin ke peserta handphone Mas Jen ya, satu orang satu. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, masih ada waktu sekitar. Pertanyaan lagi dong Pak Komar, penting nih. Silakan, Kang Ahmad. Kang Arul, Oh. tadi sudah bicara, Kang Arul sudah bongkar masalah subscribe gitu ya, subscriber. Saya ingin memastikan saja, apakah benar subscribe kita itu bisa dicuri orang? Dalam artian ketika kita sudah mencapai 1000 atau mungkin berapa ribu subscriber, tahu-tahu akun kita dicuri orang sehingga kita harus mulai lagi dari nol. Itu benar nggak Kang informasi kayak gitu? Lalu kalau memang benar, ada nggak cara-cara memproteknya? Oke, begini Mas Pak Om, bahwa akun YouTube kita itu sebenarnya terkoneksi dengan akun Gmail kita. Akun email kita. Jadi kalau seandainya verifikasi yang kita lakukan hanya satu langkah berupa password, maka bisa kemungkinan ketika kita buka email kita di kantor, meskipun kita sudah send out gitu kan, tetapi browsernya itu disetting untuk merekam historinya, maka kita langsung bisa masuk tuh ke Gmailnya.
Jadi ada kemungkinan besar untuk diambil, gitu kan? Diambil YouTube-nya, diambil Gmail-nya, YouTube-nya pun dipakai. Tapi ada juga yang subscribernya tiba-tiba hilang. Kenapa bisa hilang, gitu kan? Karena itu tadi jarang nongol, gitu kan? Kemudian pas dicek itu, oh ternyata melanggar norma nih. Itu banyak kejadian tuh, melanggar norma, kemudian musiknya 4 ketukan itu sama, itu langsung bisa dikurangin tuh. Dan itu yang terjadi di Ria Ricis segala macam tuh pernah kurang banyak banget gitu. Jadi kemungkinan setiap berubah algoritma itu subscriber kita bisa berkurang gitu. Apalagi kalau subnya itu pakai robot, itu bisa automatically akan berkurang. Jadi idealnya per minggu tuh kita isi konten terus ya Kang Arul ya? Kalau saya kalau mau mendapatkan uang dari YouTube harus ngisi Mas. Minimal seminggu 3 kali lah, 3 atau 4 kali gitu. Wih banyak juga ya baik Kang Arul. Oke, cukup. Baik, terima kasih Muhammad. Ustaz Komar. Silakan Pak Dr. Rojali. Terima kasih Kang Arul dan Ustadz Ali, Ustadz Jen. Minta rekomendasi aja. Selesai ini jangan bubar nih. Minta kesediaan Kang Arul, Ustadz Zen, Ustadz Ali untuk terus memonitor kita. Kira-kira begitu. Jadi selesai ini kita ada alumninya gitu. Biar nanti bisa koordinasi atau bertanyanya mudah. Mohon kesediaan Kang Arul, Ustadz Ali dan Ustadz Zen jadi pembimbing kita, kira-kira begitu. Terima kasih Ustadz. Jadi mentor ya, mentor. Iya betul. Kalau udah Ustadz Rojali minta saya ikan hiu makan tomat deh, seperti Iron Man, oke aja saya mah gitu kan. Siap. Syukron. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ini syukron apa Kiai? Itu yang bininya udah 4. Syukron lamun terus kenapa? Atau gini aja, ini kan PCNU Cempaka Putih nih kan. Nanti kita siapin waktu aja, harus offline sih Pak Rojali ya. Siap. Offline kita ketemu untuk TOT, trainer of training gitu kan, training of trainer gitu kan. Jadi kita trainer dulu untuk kita training dulu untuk beberapa trainer, ini cara mainnya begini. Nanti saya kasih algoritma lah, saya bongkar semuanya gitu kan. Nanti setelah selesai nanti masing-masing punya halako lah gitu kan. Satu orang bimbing 5 orang atau 10 orang gitu kan. Jadi jauh lebih enak sih seperti itu. Iya. Berarti itu free. Berarti Ustadz Komar mohon direkomendasikan nih Ustadz Komar, bahwa rekomendasinya adalah kita TOT di Cempaka Putih atau bagaimana nanti, sehingga nanti nggak lupa setelah ini kemana-mana akhirnya, biar kemudian ada kelanjutan. Atau siap. Ke Semolek aja, itu Semolek tuh punya gedung yang bisa dipakai loh secara free itu. Saya berapa kali bikin acara di Semolek itu free. Mas Ali itu masih bisa bantu. Siap. Apa perlu saya bawain jengkol nih? Nggak, ramuan yang kamu udah belum. Nggak jauh dari Semolek. Ya nggak jauh dari Semolek itu ada nasi uduk yang ada jengkolnya tuh. Wah mantap, siap. Yang penting ada rekomendasinya nih setelah ini. Jadi ketemu lagi. Siap. Syukran ya. Disampaikan ke Ustadz, nanti akan menyusun langkah berikutnya. Baik, ada pertanyaan lagi terakhir. Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, ini ada satu pertanyaan yang menarik tadi dari peserta. Apakah kegiatan pelatihan DAI YouTube ini ada kaitannya dengan sertifikasi DAI? Silahkan Kang Arul. Oh ya, aduh ini kok jawaban. Jadi gini, jadi Bapak Ibu ya, mesti kita bedakan dulu pelatihan yang dapat sertifikat dengan sertifikasi. Jadi kalau seandainya sertifikasi itu termasuk sertifikasi yang dikeluarkan oleh siapapun, itu harus ada namanya lembaga sertifikasi, dan itu harus diresmikan dulu oleh negara. Jadi ketika negara sudah meresmikan lembaga sertifikasi, cara yang harus diikuti adalah ujian, bukan pelatihan. Jadi diuji dia dengan berbagai soal, berbagai kondisi gitu kan. Setelah lulus dengan nilai rata-rata, kemudian baru dikatakan sebagai
dia adalah dai yang bersertifikasi. Kalau dia ikut pelatihan itu hanya upgrading saja, meskipun setelah lulus dapat sertifikat, gitu kan. Jadi Bapak Ibu minta maaf, harus dibedakan dulu, gitu kan. Saya berapa kali tuh dengan Ustadz Khalil ya ngisi di MUI itu di Cibubur, kemudian di Pekanbaru segala macam, meskipun isinya adalah standarisasi dai, itu sebenarnya bukan sertifikasi, tapi upgrading pengetahuan saja biar dia menjadi standar. Yang namanya sertifikasi itu harus dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi, ya, dan itu harus didapat ijazahnya itu dari Badan Nasional Sertifikasi. Jadi seperti itu. Ya harus, dan saya pikir NU sebagai sebuah lembaga bisa kok menyelenggarakan menjadi lembaga sertifikasi itu. Di tingkat PCNU juga bisa menyelenggarakan itu. Baik, terima kasih Kang Arul. Jadi jelas ya bahwa pelatihan hari ini, malam hari ini adalah untuk upgrading ilmu aja, tidak ada kaitannya dengan sertifikasi dai. Baik Bapak dan Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 10:05. Jadi ada penutup yang ingin Kang Arul sampaikan? Mungkin beberapa menit. Begini Mas Komar, daripada nunggu lama-lama, saya upload aja ya materinya di Zoom group chat ya, biar bisa Siap. Cakep. Tadi Mas Jen bilang paket datanya habis gitu, makanya saya heran juga kok Ustadz. Ya amplopnya banyak, paket datanya habis gitu. Kita doain Kang Arul ya rezekinya. Nanti kita subscribe pokoknya Kang Arul. Siap. Sebereka Ustaz, sebereka. Lanjut. Saya sambil upload ya. Baik. Saya. Kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dan sambil menunggu Kang Arul upload, ada hal yang ingin disampaikan dari Ustaz Jen selaku Profesor ya. Kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Waalaikumsalam ala warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah. La haula wala quwata illa billahi. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh peserta, para Zoomer dan narasumber gitu ya. Baik narasumber yang keren-keren dan para Zoomer juga pada hebat-hebat nih. Sampai jam 12 kurang aja masih tetap ada di aplikasi Zoom, dan kita belajar banyak dengan Kang Arul, dengan Kang Ali. Tentunya pelatihan memang tidak hanya cukup 2 jam, apalagi cuma setengah jam bersama dengan Kang Arul. 1 bulan aja merasa kurang ya dengan Kang Arul. Nah, setidaknya saya akan coba share. Nah, menjadi dari YouTube itu memang butuh perjuangan. Tadi sudah banyak pengalaman-pengalaman dari Kiai Rojali, termasuk Kang Arul, termasuk Kang Ali, dan semuanya yang hadir. Ternyata menjadi YouTube kita harus dilatih untuk kreatif dalam ide dan seterusnya. Nah, kebetulan saya masih pemula, saya kira gitu. Ini baru 35.000, ada yang 162.000. Tapi intinya dari yang disampaikan oleh Pak Materi, kita ada ilmu yang bisa kita petik. Untuk menjadi YouTube itu butuh semangat yang sangat luar biasa. Sekali lagi, di sini ada yang kelompok yang sudah punya YouTube, dan bahkan sudah banyak sekali sudah menghasilkan uang. Ada juga yang baru mulai. Nah, untuk baru mulai nanti ada cara-caranya, cukup aktifkan email saja. Email Gmail kita buka di YouTube. Nah, kemudian langsung tinggal upload video yang diinginkan. Tapi ingat, jangan asal upload. Ingat, kalau bisa yang kita rekam itu, yang kita upload itu original, agar terhindar nanti kalau ingin monetize, ingin AdSense dan sebagainya, kita akan memperoleh yang diharapkan. Tapi kalau seandainya udah punya 5.000 subscribe pun atau 100.000 subscribe,
kalau memang melanggar kode etik dari YouTube, maka tidak di-ACC, dia dimonetize videonya, termasuk juga di AdSense-nya. Berteman dengan konten kreator lainnya. Nah, sekarang saya mengajak kepada dai YouTube yang ada di sini, baik pemula maupun yang sudah kawakan. Kalau pengantin lama biasanya ada pengantin baru, ada pengantin lama ya, tapi ada namanya bilang lama itu pengantin bau ya. Nah ini juga sama, ada YouTuber baru, ada YouTuber bau. Nah kalau Kang Arul nggak tahu nih yang baru apa bau. Nah ini berteman dengan konten kreator lainnya, kita berkolaborasi. Saya belum lama ikut juga pelatihan di Cari Ustad. Ada nama salah seorang Habib Segaf ya, dia punya subscribe ada 70.000. Saya tanya apa yang menyebabkan dia subscribe-nya 70.000? Yang pertama kontennya nggak usah panjang-panjang. Dia melihat ceramah saya bisa sampai training 8 jam, masuk di YouTube sampai 4 jam. Nah karena kekuatan orang nonton, memang pas saya cek dalam survei itu ternyata cuman kekuatannya paling lama adalah 1 menit, 2 menit sampai 3 menit. Jangan lupakan komunitas online. Kita harus ajak kita untuk komunikasi yang ada, apalagi offline. Grup ini, para YouTube ini kalau kita saling subscribe saja, ketika klik itu lumayan, ada misalkan 200, apalagi ada komunitas lain ada 1.000, 20.000, maka akan menjadi sesuatu yang bisa. Terus power of we, kekuatan kita menjadi dai YouTube, bukan hanya mendapatkan pahala, tapi juga mendapatkan dan kam ya, kam dari YouTube. Seperti halnya Ustaz Abdul Somad dengan adik timnya akan dapatkan mobil, tapi mobilnya pun akhirnya disegakkan dengan seharga mobil, maksudnya gitu. Konten yang menarik dan berkualitas. Nah tentunya harus sesuai dengan konteks tentang penusukan Syekh Ali Jaber, tentang apa saja kira-kira. Terus kemudian konsisten, beli kebutuhan videografi yang disampaikan oleh Kang Arul tadi, terus belajar video editing dengan program-program yang ada, promosi channel dan video melalui medsos. Kita punya Facebook apa aja mungkin, Facebook, kemudian melalui yang lain-lainnya. Jangan lupa komunikasi 2 arah. Kita di samping mengupload video, jangan lupa nanti kita menjawab sapaan walaupun cuma senyum, itu juga termasuk komunikasi 2 arah. Kemudian baru kita bikin akun AdSense, dan jangan lupa niat dan semangat pantang menyerah, insya Allah menjadi YouTuber. Barangkali ini saja. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran kita semuanya, terutama kepada seluruh panitia, seluruh pengurus PBNU, terutama Sekjen PBNU, yaitu Bapak LD PBNU, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Buhori Muslim. Ada juga dari Paris, Roy Surya, dan para dai-dai dari wilayah-wilayah. Dan ternyata pelatihan ini tidak hanya diikuti oleh NU, tapi juga oleh unsur-unsur yang ada di luar NU, ada Asosiasi Dai-Dai Indonesia, ada para dosen-dosen di PAMDI, Persatuan Ahli Manajemen Dakwah Indonesia, para penyuluh di Indonesia, dan lain sebagainya. Kalau memang berkenan, kita mungkin tidak membubarkan konten grup WA. Tapi kalau mau bagi yang mau meninggalkan silakan. Kalau memang kita nanti ingin sama-sama belajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Arul, Kang Ali, Kiai Buhori Muslim, kemudian para kawan-kawan semuanya yang hadir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kami atas nama panitia mohon maaf atas segala kekurangan. Bagi yang yang belum mendaftarkan kader online, segera daftarkan, karena nanti yang insya Allah akan dikirim ke emailnya masing-masing. Barangkali itu saja yang disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad Zain. Ini pemaparan beliau sekaligus ringkasan dari materi kita pada malam hari ini. Dan saya selaku moderator sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, khususnya Kang Arul dan Ustaz Ali, atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan kepada beliau berdua. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah cukup antusias mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan
pertemuan kita akan bisa ditindaklanjuti seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Arul dan Ustaz Jen dalam kegiatan-kegiatan yang lebih lanjut untuk memperdalam materi-materi yang telah disampaikan. Terima kasih pada malam hari ini kami ucapkan sekali lagi atas kesediaan hadir di kegiatan pelatihan, dan waktu kami persilahkan kembalikan ke host Bapak Dedi Irawan. Silakan. Terima kasih pada Ustadz Komar, Ustadz Zen, kepada seluruh peserta, khususnya kedua narasumber yang sudah memberikan banyak sekali membagi ilmunya, yang insya Allah itu akan menjadi bekal amal jariah nantinya, ilmu yang diamalkan. Iya. Foto bersama jangan lupa ya Pak Dedi. Boleh. Mohon slide yang pertama untuk foto dengan acungkan jempol biar kita nanti share juga. Oke, 1, 2, 3. Oke. Yang halaman yang kedua, mohon senyumannya. Oke, sebentar. Yang halaman kedua, oke, semuanya ya, Hakim. Videonya mohon diaktifkan. Biar foto ya, pakai jempol, jangan pakai kaki ya. Oke, 1, 2, 3. Siap. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Saya share langsung ke grup. Sekarang kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, mohon senyumannya yang meriah. Wah. Yang belum aktif mohon diaktifkan dulu. Ustadz Komar, Imam Besar Masjid Pondok Indah, Pak Kiai Anwar, oh ya banyak ini yang belum diaktifkan. Kiai Bambang, Pak Jamil, Pak Muhammad Hafiz, Dian dan seterusnya, mohon diaktifkan. Oke, langsung saja kita foto. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke host. Terima kasih. Terima kasih banyak pada Pak Ustadz Zen, dan tentunya apa yang barusan kita dapatkan semua kembali kepada keinginan peserta. Apakah tadi ada tawaran bahwa grup WA yang awalnya hanya sebagai media informasi dan konfirmasi kepelatihan itu bisa kita langgengkan untuk menjadi komunikasi sesama YouTuber atau bagaimana, silahkan. Nah, oleh karena itu kami kembalikan lagi kepada seluruh peserta, dan sebagai informasi tambahan bahwa e-sertifikatnya insya Allah paling lambat 5 hari kerja setelah acara ini selesai. Terima kasih banyak kepada seluruh jamaah Al-Yutubiah LDPBNU. Jadi kita punya nama baru, jadi jamaah Al-Yutubiah. Karena kan rekan-rekan barusan belajar untuk menjadi YouTube, jadi sudah sah disebutnya Al-Yutubiah, jamaah Al-Yutubiah. Dan tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Tanfiz NU Ranting Cempaka Putih Tangerang Selatan, yaitu Ustadz Mukhlis, yang dengan setianya beliau sampai malam ini terus menyimak dan memperhatikan sambil ngopi. Terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke, dan khususnya kepada rekan kami
Bapak Muhammad Abduh yang sudah meluangkan waktunya banyak dari Paris, Prancis sana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kita bilang ini. Baik, terima kasih banyak kita live semuanya ya. Syukran. Thank you Ustaz dari Sulawesi Selatan ini dari Goa. Baik, Pak Ustaz. Zawajakallah. Saling men-like nanti. Siap. Saling subscribe. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Izin wabarakatuh. pamit. Assalamualaikum. Ya. Kiai Dadang. Apa kabar Kiai Dadang? Jumpa kita. Sangat baik. Soalnya aku disebut sama anak-anaknya.